Shalom Heroes. Kurang keras Shalom Heroes. Bentar, follow masih. Sekali lagi. Shalom Heroes. Shalom. Oke. Aduh. Kelihatan ya dari suaranya. Lagi sakit soalnya. Ya meskipun lagi sakit. Tetap tetap memuji Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Karena kita pasti kalau ada masalah apapun. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Betul? Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih atas hari ini. Kau sudah mengumpulkan kami di tempat ini, di gereja ini. Untuk kami memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Berkati setiap hati kami, agar kami dapat memuji dan menyembah lebih dalam. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau mengenal hidupku, pahami hatiku. Kau melihat segala hal, kau di sisiku. Sebelum ku bicara, kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu. Selalu setia bersamaku. Kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu. Kau selalu setia bersamaku. Semuanya. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya senantiasa. Janji-Mu sempurna, nyata Kau berserta. Hanya bersama-Mu indah semua masa depanku. Janji-Mu sempurna, nyata Kau berserta. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita dapat diandalkan untuk menyelesaikan semua masalah? Amin. Kau mengenal hidupku, pahami hatiku. Kau melihat segala hal, Kau di sisi. Sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa. Kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu. Kau selalu setia bersama. Kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu. Kau selalu setia bersamaku. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya senantiasa. Janji-Mu sempurna, nyata Kau berserta.
janjimu sempurna, akan kau berserta. Oh, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Oh, selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik. Kau selalu pelindungku, Kau rajaku selama ku hidup. Oh, terbaik pelindungku, Kau rajaku selama ku hidup. Oh, Kaulah penolongku. Pelindungku, Kau selama. Terbaik, Kau selalu pelindungku, Kau rajaku, Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya senantiasa. Janjimu sempurna. Oh, angkat tanganmu. Bersamamu indah semua masa depanku, janjimu sempurna, nyata Kau besar. Semuanya Kau yang yes, ku percaya. Hanya bersamamu, bersamamu, semua masa depanku, janjimu sekali lagi. Oh, Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya senantiasa. Janjimu sempurna, nyata. Bersamamu indah semua masa depanku, janjimu sempurna. Selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik. Oh, lama ku hidup, terbaik Kau selalu pelindungku, selama ku hidup, Kaulah. Katakan dengan segenap hati, karena Dia adalah penolong kita yang dapat kita andalkan. Oh, mari kita sembah. Oh, Kau yang ku andalkan Tuhan, Kau yang ku percaya,
Engkau pelindungku. Haleluya. Yang bisa berbahasa roh. Kiramaya Sigiara Raya Maya. Oh ya Ramaya Sigiara Raya Maya. Oh haleluya. Kami mengucap syukur. Wow. Kiramaya Sigiara Raya. Sigiara Raya. Oh, rasakan dari Tuhan. Come on. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat. Kiramaya Sigiara Raya Maya. Terimalah lawatan Tuhan. Oh, Kiramaya Sigiara Raya. Kiramaya Sigiara Raya Maya. Engkau yang kuandalkan, Engkau yang ku percaya. Sembah Dia, haleluya. Sembah Dia, oh sembah Dia. Ya Ramaya Siara. Wow. Kami mau belajar percaya Tuhan. Kami nggak mau khawatir tentang masa depan kami atau hal-hal yang terjadi di depan kami Tuhan. Kami mau percaya, kami mau berserah penuh atas-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tahu semua yang terbaik buat kami Tuhan. Thank you Jesus. Hentikanlah bunga baku di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati. Perhatikanlah bunga baku di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi
Engkau selalu ada buat kami di setiap musim hidup kami. Kami mau terus mencintaimu di setiap musim hidup kami. Terus dengan api yang menyala-nyala. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih? Tetesan darahmu buktikan besar cintamu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi
atas hadirat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Ada di Heroes hari ini ya Bapak. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh Pastor Lia dapat menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Shalom Heroes. Shalom. Oke, jadi kita mau ngapain nih Sasha Jadi hari ini? kayaknya hari ini kita kedatangan tamu spesial yang cantik banget. Pol. Paul. Siapa lagi ya? Siapa lagi? Oh, siapa ya? Siapa ya? Siapa lagi? Oh, siapa lagi? Siapa Kalau lagi? bukan? Siapa lagi kalau bukan? Of course, Pastor Lia. Oke. Halo, Pastor. Halo. Halo. Ya, boleh Boleh duduk duduk. ya. Thank you. Oke, gimana Pastor kabarnya? Puji Tuhan, selalu baik kabarnya karena Tuhan Yesus baik ya. Kayaknya tadi agak berlebihan ya sambutannya, kata cantik gitu ya. Thank you loh, tapi by the way saya aminkan dalam nama Yesus. Udah cantik kok memang beneran. Oh gitu ya, oh thank you. Thank you semuanya yang sudah undang, ini juga pas kok hari ini ada di Surabaya, terus pas juga di-invite ke Heroes. Jadi I'm so blessed and grateful to be here with you guys ya. Oke, hari ini jadi temanya talk show, jadi saya juga sangat bersyukur nggak perlu siapkan PowerPoint ya, ayat-ayat. Kita langsung aja kalau misalnya mau apa pertanyaan gitu ya, langsung jawab gitu ya. Ya, Oke. Ya, puji Tuhan. Oke, tapi sebelum itu tema kita hari ini ada Guide by Light. Guide by Light. Jadi kita mau baca firman dulu di 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. Ada ayatnya? Itu. Oke, kita baca sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, Kami minta supaya kamu menunjukkan penghargaanmu kepada mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang telah menjadi teladan bagimu di dalam Tuhan dan juga menasihatimu. Terus yang 13, hormatilah mereka sungguh-sungguh dengan kasih, Mengingat apa yang telah mereka lakukan, hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Nah, sebelum itu kita mau announce dulu kalau kita ada G-Form buat teman-teman ngisi pertanyaan. Nah, sambil nunggu teman-teman buat mengisi pertanyaan yang udah di-share di grup Heroes, kita mau nanya-nanya dulu nih, Pastor. Mau dari aku atau Sasha dulu yang Aku deh. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama Pastor, itu pernah nggak mengalami struggle dengan pemimpin yang sulit dihadapi? Caranya gimana kita bisa tetap melihat beliau sebagai pemimpin? Ya, pertanyaannya apakah pernah mengalami struggle dengan pemimpin ya? Nah, pasti ada ya, karena biasanya kita itu sebagai yang di bawah, belajar untuk submission, penundukan diri itu nggak mudah. Biasa kalau dinasehatin, kalau dikasih tahu itu secara rasa itu kayak aku tuh udah baik loh, tapi kok kayaknya masih ada ya dinasihatin ini dan itu. Tapi sekali lagi saya belajar untuk menerima semuanya dengan ucapan syukur, karena ketika kita dinasehatin, ketika kita diingetin berarti kita disayang. Dan ketika kita diingetin, ketika kita dinasehatin artinya kita mau dijadikan lebih baik lagi. Itu aja yang selalu diingat. Kalau misalnya mengalami struggle, nanti next diingetin sama Pastor Wewe atau CVV, ya itu aku berarti disayang gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya yang poin pertama yang aku ambil itu berarti menghargai dan menghormatinya dengan kasih. Terus yang kedua, menjadi sosok yang mampu melihat kebaikan dan mengingat jasa pemimpin lebih daripada kesalahan mereka. Benar seperti itu ya Kak Pastor Lia? Betul. Oke, next question. Itu pernah nggak dijahatin sama temen? Terus
tindakan Pastor Lia terhadap mereka itu kayak gimana? Pernah, waktu masih SD ya, saya tuh inget gak tahu ada segerombolan teman-teman cewek-cewek itu yang kayak sinis gitu sama saya. Gak tahu juga salahnya itu apa ya. Saya pernah kayaknya kayak pura-pura diinjak tapi sebenarnya itu sengaja gitu. Tapi menghadapi orang-orang yang mungkin ngejahatin kita juga gak tahu ya kenapa. Justru saat ini saya belajar mereka membutuhkan kasih yang lebih. Jadi saat dikasihi firman Tuhan katakan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Justru melalui kasih, melalui kebaikan itu pasti akan yang kalah itu pasti yang jahat gitu. Seperti terang dengan gelap, saat terang itu bersinar kegelapan itu akan sirna. Gitu. Jadi kalahkan kejahatan dengan kebaikan, terus menabur kasih. Ya. Oke, jadi melakukan apa yang baik dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Nah, kita bisa baca firman dulu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 15. Wow. Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, kami meminta supaya kamu menegur mereka yang tidak mau bekerja, menghibur mereka yang putus asa, membantu mereka yang lemah, dan bersabarlah terhadap semua orang. Yang ke-15, perhatikanlah supaya tidak ada orang seorang pun yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik seorang kepada yang lain. Sangat mudah sepertinya Pastor ya kalau buat diucapkan, tapi semoga teman-teman di sini pasti bisa merealisasikannya di kehidupan sehari-hari. Ada amin? Bisa dong, anak heroes. Iya, heroes. Oke. Amen. Jadi next question itu gimana caranya supaya kita tuh sabar. Sabar tapi nggak kebahitan. Sabar tapi nggak kebaikan. Kepahitan. Oh kepahitan, ya gimana? Kadang Kan Pastor sendiri kan sabar banget gitu ya. gitu ya. Gimana Charlotte Scarlett ya yang tahu di rumah itu ya. Sabar itu biasa orang kan gini, sabar tuh ada batasnya. Ya kan? Gimana kalau sabar terus mendem sakitnya di dalam jadi kepahitan di dalam. Nah itu bedanya saat kita menghadapi sesuatu yang gak bisa kita ubah, kita serahkan sama Tuhan. Ya misalnya kita udah melakukan ini, melakukan itu, tetapi tetap aja diginiin, tetap aja digituin, perlakuan orang itu gak berubah sama kita. Berarti kitanya yang mau diubahkan sama Tuhan. Jadi kita gak menuntut untuk orang lain selalu berubah, tetapi Tuhan ubahkan aku supaya aku bisa menerima orang itu, supaya aku bisa mengasihi orang itu dan melalui kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, changing life through Jesus love. Mengubahkan kehidupan melalui kasih Kristus. Itu. Jadi jangan dipendem tapi serahkan sama Tuhan. Apapun yang kita alami semuanya belajar untuk menyerahkan sama Tuhan karena kita nggak pernah bisa merubah seseorang. Itu intinya. Ya. Oke, jadi itu dia 3 sikap kita sebagai anak-anak terang. Nah selanjutnya kita bakal baca-bacain pertanyaan dari teman-teman yang udah ada. Udah submit. Kira-kira ada berapa ya? Kayaknya lebih dari 10 ini bisa ya? Bisa. Bisa. Oke masih nunggu. Ini masih bisa open question terus ya? Oh Bisa. Oke. Ada 1432 pertanyaan dan akan kita jawab semua pada hari ini. 7 hari 7 malam kayaknya. Iya, jadi question yang pertama, gimana sih cara kita tetap positive thinking dalam lingkungan yang negatif dan bagaimana cara kita menjadi cahaya itu untuk meredupkan kenegatifan mereka? Ya, gimana caranya bisa tetap positif ya? Firman Tuhan katakan, pikirkanlah semua yang benar, pikirkanlah semua yang mulia, pikirkanlah semua yang baik. Jadi pikirannya kita ini harus terus diisi sama firman. Karena firman itulah yang baik, firman itu yang benar. Kalau mulai kita dengar-dengar berita yang, ya jujur aja ya, kalau misalnya kita itu diisinya pakai pikiran yang karena kita baca berita, kita dengar ini itu, jadi negatif thinking. Tapi ketika kita mulai negatif thinking, kita langsung lagi
setting lagi pikirannya pakai pikiran Kristus. Gak ada cara lain, harus diisi sama firman. Cuman itu aja caranya. Jadi supaya bukan kita yang terinfluence atau terpengaruh, tetapi kita yang memberi pengaruh sehingga kita menjadi terang sekalipun ada di dalam situasi yang gelap atau enggak enak. Intinya selalu diisi dengan firman. Lewat baca firman, lewat dengar firman, ya kita bisa masukkan firman Tuhan itu lewat apapun. Itu sih. Benar. Oke, jadi tetap firman Tuhan sebagai pedoman kita buat kita melanjutkan hidup ya, Pastor. Oke, next question. Nah, Pastor, sering kan anak-anak Gen Z atau Gen Alpha itu sering dikatakan sebagai sumbu pendek, alias gampang banget temperamental, sering marah-marah. Nah, bagaimana sih agar cahaya yang telah kita miliki ini agar tidak mati? Apalagi saat semua orang tidak ada yang merespon. Jadi kayak misalnya kita udah buat kebaikan nih Pastor, kayak kita udah ngelakuin dari A sampai Z, tapi kadang orang-orang sekitar kita justru nggak menghargai. Nah, gimana caranya biar kita tetap cahaya itu biar tetap nyala dan kita tetap mau berbuat kayak gitu. Jadi istilahnya kayak kena mental gitu ya kali ya. Kalau misalnya, coba boleh dibacakan pas awalnya tadi. Bagaimana sih agar cahaya yang kita miliki ini agar tidak mati? Apalagi saat semua orang tidak ada yang meresponnya. Oh ya, memang kebanyakan dari kita mungkin berpikir bahwa sekarang ya orang itu lebih gampang kena mental karena berpikir bahwa kalau aku diginiin sama orang, oh ini berarti akunya yang kurang begini, kurang begini. Nah, kalau saya melihat itu karena fokusnya lebih ke diri sendiri. Kalau kita terlalu fokus kepada diri sendiri, apa-apa sedikit itu kena gitu. Aduh, kenapa ya aku kok diginiin, kenapa ya aku? Nah, pertanyaan selalu kenapa aku? Kenapa aku, kenapa dia begini, fokusnya kepada diri sendiri. Ayo, kalau misalnya kita mulai merasa seperti itu, jangan kita yang menuntut untuk diperlakukan seperti yang kita mau, tapi kita belajar untuk mulai memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Bisa paham ya? Kalau kita menuntut nih kenapa sih aku kok gak diperhatiin, kenapa sih aku kok gak dimengerti sama temanku, kenapa sih gitu. Coba kita belajar untuk mengerti orang lain terlebih dahulu, coba kita untuk ya at least kita berani juga untuk ngomong sih. Kenapa ya, jujur sorry boleh nggak, aku kok ngerasa kayak gini, belajar untuk komunikasikan. Dan kalaupun sudah dikomunikasikan tetap belum bisa dapatkan jawabannya, nggak apa-apa, kita sama-sama introspeksi diri. Dan sekali lagi fokusnya jangan ke diri sendiri tapi arahkan lihat dan ingat Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Belajar untuk mengucap syukur daripada mengeluh gitu. Oke, jadi komunikasi ya Pastor itu yang penting. Ya. Berarti kalau silent treatment itu gimana Pastor ya? Silent treatment ya, kebatinan. Iya. Nanti takutnya kalau kebatinan itu malah salah paham jadi miskom ya kan. Maksudnya aku tuh maksudnya nggak gitu loh. Tapi kok kamu rasa seperti itu, lebih baik dikomunikasikan, terbuka dan bicaranya juga dengan kasih ya. Jangan bicara dengan menuduh atau menghakimi. Tapi coba kita belajar untuk saling memahami dan sama-sama saling berubah. Ya, itu. Oke, next. Ini menarik ini. Kalau misal teman-temanku itu punya bad influence buat aku, apakah aku harus menjauh dan mencari teman lain atau malah harus tetap dan menjadi terang untuk orang yang bad influence? Jadi gimana caranya biar kuat gitu, Pastor? Iya, firman Tuhan katakan hati-hati ya dengan pergaulan. Karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Jadi lebih mudah kita itu terpengaruh yang jelek daripada terpengaruh yang baik. Kalau misalnya kita merasa, nih kok aku kalau deket-deket sama dia kok jadi ikutan suka ngomong kotor ya. Kok aku kalau sama dia kok suka diajakin nonton-nonton yang atau apa ya, diajakin aktivitas-aktivitas yang gak membangun ya. Lebih baik saat ini kita ya jangan terlalu deket-deket. Tapi kita jaga jarak. Tapi ada lagi bedanya, misal kita sama Tuhan tuh memang sama Tuhan itu kita udah rohaninya udah kuat nih ya. Terus ada orang yang Tuhan tempatkan untuk kita bisa bimbing, untuk kita bisa ajak ke gereja, itu beda. Jadi
apa yang perlu dilakukan, apapun dan gimana pun kondisinya, kita harus tetap berjaga-jaga sama Tuhan. Kita harus make connection sama Tuhan, karena hubungan yang paling penting di dunia ini gak ada yang lain, itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan udah kuat, mau ada influence kayak gimana pun, seperti pohon itu kalau akarnya udah kuat, mau ada badai, mau ada angin yang berusaha untuk menggoyahkan, tetap akan berdiri tegak dan tetap di dalam kebenaran Tuhan. Intinya jaga hubungan dengan Tuhan, gitu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan yang sangat menarik nih, Pastor. Pastor sudah makan? Sudah, tadi dikasih sama Ko Wewe. 1 box Bima enak banget, jadi ini kekenyangan jujur. Oke. Thank you yang udah tanya. Oke, di pertanyaan yang sebenarnya nih, Pastor. Pernah nggak tergoda untuk tidak melakukan hal baik? Dan bahkan menyalahkan diri sendiri itu, bahkan nyalahin diri kita sendiri kadang kalau kita ngerasa nggak perfect kayak gitu. Oh iya, ya sering juga sih. Kadang saya juga merasa I'm not good enough gitu. Sampai saya juga terus berdoa, Tuhan jadikan saya itu istri yang benar buat Pastor Billy, jadikan saya mama yang benar buat anak-anak, jadikan saya anak, jadikan saya menantu yang benar. Saya terus berdoa. Karena memang kita itu setiap saat masih terus diubahkan sama Tuhan, kita masih terus disempurnakan. Tapi jangan kita terlalu fokus dan akhirnya jadi mengasihani diri, terus jadinya jadi aduh aku ini kok jelek gini. Tapi serahkan hidup kita sama Tuhan dan minta Tuhan untuk selalu ubahkan kita, itu ya. Oke, kalau dari tadi kita udah bahas tentang sikap anak untuk menjadi terang terhadap diri sendiri dan terhadap sesama. Ini ada yang dari terhadap pimpinan nih, Pastor. Bagaimana cara kita keluar dari kejenuhan dalam pekerjaan yang bosnya sudah mulai toksik? Wah, itu ya agak repot ya kalau bosnya toksik itu. Sampai seberapa, karena ada 2 macam. Mungkin Tuhan juga ingin menempatkan kita di sana, kita bertahan supaya kita juga bisa dibentuk secara pribadi yang lebih strong, lebih tough, atau juga mungkin ada yang mungkin juga ya kita tuh perlu tanya sama Tuhan. Saya nggak tahu, saya nggak bisa kasih jawabannya, tapi coba tanya sama Tuhan karena Tuhan itu akan selalu menjawab. Tuhan kalau misalnya dikasih damai sejahtera tetap ada di sana, ya biar aku tetap di sana. Tapi kalau misalnya Tuhan mau aku pindah, ya Tuhan berikan aku tempat yang lebih baik, nggak apa-apa. Dibawa dalam doa aja dan tunggu, nanti Tuhan pasti akan jawab kok dengan cara Tuhan sendiri gitu. Ya. Nah berikutnya, kadang itu masih nggak ngerasa pantas buat pelayanan. Jadi di saat hati sedang kacau, itu ngerasa nggak pantas gitu. Jadi gimana cara ngatasin pikiran tersebut? Ya, sebenarnya memang nggak ada yang pantas melayani Tuhan, nggak ada yang layak sebetulnya melayani Tuhan. Kita itu cuman dilayakkan, kita itu cuman dimampukan. Selalu percaya bahwa hidup kita ini sudah ditebus, dosanya kita itu sudah diampuni, dan kita dilayakkan, dimampukan oleh Tuhan melayani. Karena melayani bukan untuk orang yang perfect. Gereja ini bukan tempat orang yang sempurna, tapi gereja ini adalah tempat orang-orang yang mau untuk disempurnakan. Ketika kita melayani juga jangan melihat kepada diri, tetapi kita melihat Tuhan, terima kasih sudah mau pakai aku dan terus bentuk aku untuk menjadi semakin serupa seperti Tuhan gitu aja. Ya. Oke, nah Pastor tadi kan sempat disinggung mengenai hubungan dengan Tuhan. Nah itu kan sangat penting banget nih. Nah ada yang nanya, bagaimana kita sebagai Gen Z atau Gen Alpha bisa mengerti dan memiliki kerinduan akan hadirat Tuhan? Nah sepenting apa sih hubungan karib dengan Tuhan? Sepenting apa hubungan karib dengan Tuhan itu kita tahu bahwa hubungan kita sama manusia itu akan berakhir suatu saat. Nggak tahu berapa puluh tahun lagi, tetapi hubungan kita sama Tuhan itu akan berlangsung untuk selama-lamanya. Dan bagaimana caranya supaya kita itu punya kerinduan ya untuk berdoa, untuk baca Bible. Karena Tuhan katakan latihlah dirimu untuk beribadah, sedangkan ibadah itu bosenin.
sepertinya waktu doa itu pingin cepet tidur atau waktu baca Bible itu aduh kayaknya bosen gitu ya. Gimana caranya? Memang awalnya itu harus ada istilahnya itu apa ya? Kayak KWW lah. Mungkin kalau misalnya kalian lihat kok bisa ya punya badan itu berotot gitu kan. Nah itu pasti karena latihan. Latihlah dirimu untuk beribadah, sekalipun mungkin males ke gym, mungkin males angkat-angkat beban ya. Tapi mau gak mau memang harus dipaksa. Jadi harus ada kedisiplinan rohani setiap hari. Saya juga katakan sama Charlotte Scarlett, ayo baca Bible. Ketika buka handphone pagi hari, jangan baca WA yang lain, jangan baca yang lihat yang lain. Saya katakan apakah ada yang lebih penting dari Tuhan? Saya terus katakan apakah ada yang lebih baik daripada Tuhan? Kalau misalnya kita buka WA itu sepertinya saya anggap oh berarti kamu lebih mentingin temanmu daripada Tuhan. Padahal Tuhan sama temanmu itu yang mana yang lebih penting? Apakah ada yang lebih baik dari Tuhan? Kalau misalnya kita lari ke orang ya, bukan lari ke Tuhan, berarti kita anggap orang itu lebih baik dari Tuhan. Sedangkan hubungan sama Tuhan itu sudah ditetapkan untuk kita miliki selama-lamanya. Sepenting itu hubungan kita sama Tuhan, mau mulai dari sekecil ya, mungkin satu hari baca satu ayat nggak apa-apa gitu, no problem. Saya bilang ke Charlotte Scarlett di handphonenya itu kalau di depan itu apa namanya ya, yang bisa ada slide-nya itu ya, biasanya di setting ya. Kalau misalnya dibuka handphonenya itu kan ada foto ya, lock screen ya. Nah itu biasanya kan ada bisa dikasih gambar-gambar. Saya bilang sama anak-anak kalau bisa itu ayat. Karena apa? Setiap kali saya lihat handphonenya Charlotte, ketika saya buka atau apa, saya selalu baca ayat. Dan ketika saya baca ayat itu, saya sendiri diberkati. Terus saya bilang sama Scarlett, kamu buat handphonemu kayak Cece. Karena setiap kamu buka handphone yang kamu baca ayat, itu seperti menguatkan manusia roh kita. Kita perlu tahu loh, kita itu manusia roh sebenarnya. Tanpa roh, daging ini semua nggak ada gunanya. Kalau kita lihat ada orang di peti mati ya, itu badannya masih utuh tapi nggak ada rohnya, nggak bisa hidup. Sama juga, kita itu manusia roh yang harusnya kita pentingin itu rohnya kita. Seberapa penting hubungan kita sama Tuhan, kita perlu tahu. One day, kita akan meninggalkan dunia ini dan akan berjumpa dengan Tuhan. Dan akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Sepenting itu. Ya, mulai bangun hubungan pribadi sama Tuhan setiap hari. Memang harus ada waktu. Bukan karena nggak ada waktu, tapi karena nggak dikasih waktu ke Tuhan aja sebenarnya itu. Iya. Oke, nah Pastor, sikap kita sebagai pelayan Tuhan itu seharusnya dalam membangun hubungan dengan Tuhan itu gimana seharusnya Pastor? Ketika melayani Tuhan, bagaimana sikap kita sama Tuhan? Iya, selalu terhubung sama Tuhan. Kalau misalnya kalian punya handphone, kalau misalnya handphonenya itu nggak ada internetnya, apa yang kayaknya udah nggak bisa apa-apa lagi ya. Coba kalau misalnya punya handphone tapi nggak ada kuota atau nggak ada pulsa juga, itu kayaknya lah aku tuh ngapain bawa handphone, nggak bisa dipakai apa-apa. Sama juga dalam kehidupan ini. Waktu kita nggak terkonek dengan Tuhan, kita tuh kayak, aku tuh ngapain ya di sini? Pasti meaningless hidupnya. Jadi mulai saat ini, semua dari kita ayo mulai belajar untuk disiplin, memberikan waktu khusus, baca firman, berdoa, dan saat teduh. Ya maksudnya saat teduh itu merenungkan firman setiap hari. Nggak pernah bosan ya, setiap hari kita makan sampai sekarang. Jangan bosan juga setiap hari untuk baca firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan kiri kanan yuk. Ayo baca firman yuk. Ayo baca firman. Ayo baca firman ya. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk baca firman setiap hari. Nggak boleh bosan ya Pastor ya. Nggak boleh bosan. Itu adalah makanan sehari-hari. Betul. Oke, next questions. Bagaimana jika kita sudah mengasihi orang yang jahat nih sama kita dengan kebaikan yang Tuhan ajarkan. Nah namun dia nggak berubah nih Pastor dari dulu. Jadi tindakan apa yang harus kita ambil? Ya nggak apa-apa ya. Tadi saya udah katakan bahwa kita itu nggak bisa mengubahkan seseorang. Nggak akan bisa. Ya. Kalau misalnya ada di sini yang ngerasa pacaran gitu ya.
tenang gitu. Pacaran masih ada kebiasaan-kebiasaan buruk, aku nanti ubah gitu. Pacarku kalau udah married dia pasti akan berubah. Itu nggak bisa. Jangan pernah merasa bahwa kita bisa merubah bahkan pasangan kita. Karena cinta, nanti karena dia cinta sama aku pasti dia berubah. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Yang bisa mengubah seseorang itu hanya Tuhan. Jadi gimana caranya? Kita doakan. Ya tugas kita itu mendoakan dan mengasihi. Nggak bisa kita marah-marahin. Kalau saya bertengkar sama Pastor Billy, itu saya selalu diingetin sama Tuhan gini. Istri itu nggak bisa ngubah suami, suami nggak bisa diubahkan karena perkataan istri, tapi karena perbuatan. Ketika suami melihat, oh ya rohani istrinya, betapa saleh kehidupan istrinya, itu yang bisa mengubahkan. Jadi karena saleh kerohanian itu berarti kan istrinya itu ke Tuhan terus gitu ya. Jadi intinya yang bisa mengubahkan seseorang hanya Tuhan, tujuannya kita cuman mengasihi dan mendoakan dia, itu aja. Ya. Oke, next question. Bagaimana kalau kita udah berusaha nih membawa cahaya pada lingkungan kita tapi malah dianggap rendah dan malah diremehkan? Itu gimana, Pastor? Ya, Tuhan juga bilang dunia itu membenci kita karena kita nggak berasal dari dunia, karena kita itu dianggap berbeda. Kamu tuh kok kayak gitu sih, kamu tuh terlalu fanatik deh. Tuhan, Tuhan, Tuhan terus gitu ya. Karena memang kehidupan anak Tuhan itu diciptakan berbeda dengan dunia. Tetapi gak apa-apa, jangan pernah malu menjadi anak Tuhan, kalian justru bangga. Ketika kita berbeda, ketika kita bisa masuk dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, kita punya keintiman yang lebih dengan Tuhan. Dan saat itu Tuhan katakan, ketika kamu gak malu dengan Injil, aku juga gak akan malu mengakuimu menjadi anak. Kalau saat ini Tuhan tempatkan kita di lingkungan yang mungkin meremehkan kita, saya percaya firman Tuhan katakan rendahkanlah dirimu di hadapanku, aku yang akan mengangkatmu. Jadi intinya terus pandang Tuhan aja. Setiap hal yang kita lakukan buat Tuhan tidak akan pernah sia-sia, Tuhan akan memperhitungkan dan Tuhan sendiri yang akan memberikan reward atau imbalan bagi kita. Gitu, amin. Oke, kasih tepuk tangan dong teman-teman. Oke, kalau dari tadi kita udah bahas tentang kita melihat sebagai pemimpin. Nah, gimana Pastor kalau kita yang di posisi pemimpinnya? Bagaimana cara memanage mindset seorang pemimpin kalau harus kuat mental, mendengarkan hal-hal yang bahkan bisa mematahkan motivasi dan semangat kita. Itu gimana Pastor? Sebagai pemimpin ya, gimana supaya nggak patah semangat? Iya benar banget. Iya sih jujur sebagai pemimpin itu juga nggak mudah. Apalagi melihat misalnya keadaan kok kelihatannya gini-gini aja ya, kok kelihatannya sepertinya belum ada perkembangan. Tapi sekali lagi bahwa semua yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak ada yang pernah sia-sia. Mungkin waktunya aja yang belum saatnya gitu. Karena semua there's a time for everything. Semua itu ada waktunya. Tetap jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan itu janjinya selalu ya dan amin. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu akan membawa kita terus naik dan tidak turun. Tuhan akan menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kita. Semangat, the best is yet to come. Amin. Ini Pastor ada pesan dari, nggak tahu ini share atau scar, tadi tulisannya halo mama. Halo mama. Iya ta, share sekali ta. Iya ta nak. Iya. Loh. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana caranya kita sebagai anak Tuhan bisa blend in dengan teman-teman di dunia di kala gelapnya dunia ini? Karena kita tuh juga hidup di dunia dan kita tuh mau punya teman banyak pastinya. Kita nggak mau ketinggalan, nggak mau left out. Tapi kalau orang-orang di sekitar kita itu justru malah bad influence. Tapi kita kayak, oh daripada aku gak punya teman, aku mending ikut-ikut sama mereka. Itu gimana ya Pastor? Iya, intinya kita dulu kita harus tumbuh ke dalam dulu ya. Seperti pohon, jangan kita tuh pengen cepet-cepet langsung naik ke atas. Tapi kita perlu berakar ke dalam karena yang gak kelihatan itu lebih penting daripada yang kelihatan. Kalau menurut saya, kalian gak usah kesusu dulu untuk misalnya, wah supaya kelihatannya aku itu punya banyak teman, aku itu kayaknya apa sih, diterima sana sini gitu ya, aku diinginkan di sana sini. Tapi
saya arahkan untuk kita perkuat dulu akar kita ke dalam sama Tuhan. Saya percaya suatu saat nanti Tuhan akan munculkan kita dan taruh kita di komunitas yang pastinya menjadi berkat. Jadi Tuhan sedang mempersiapkan kita terlebih dahulu, lebih banyak ambil waktu sama Tuhan. Itu lebih daripada ambil waktu sama teman. Kalau kita kebanyakan ngobrol, kita kebanyakan ngomong sama manusia terus, kita kebanyakan hangout sama manusianya terus, sama teman-teman terus. Kapan ada waktu untuk sama Tuhan? Sedangkan yang paling penting itu sama Tuhan daripada ngelakuin yang lain. Saya selalu diingatin tentang Maria dan Marta. Ya kalau orang mungkin ngelihat Marta ini kerja ini, itu kan yang dituntut oleh dunia. You have to do this, you have to do that. Kamu harus lakukan ini itu. Kalau kamu cuman diem aja nggak ngapa-ngapain, kamu tuh nggak aktif, kamu tuh nggak produktif. Padahal apa yang dilakukan Maria, dia cuman duduk diam dekat kaki Yesus. Dan Tuhan bilang Maria telah memilih yang terbaik. Maria telah memilih yang terbaik, lebih baik daripada yang dipilih Marta. Jadi ayo semuanya dari kita termasuk saya lebih banyak untuk habiskan waktu bertumbuh ke dalam dan akar kita semakin kuat. Percaya nanti saatnya kita akan menjadi berkat. Dimanapun kita ditempatkan, di situ kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Oke, nah kadang pastor kita ini kan sering diomongin. Nah pas kita diomongin itu pasti kita kayak ngerasa malah kita yang jadi bad influence kayak gitu. Nah di sini ada yang nanya, gimana sih cara kita tetap stay positif kalau lagi diomongin sama orang? Ya, kembali lagi itu mesti banyak dengar firman ya. Kalau kita dengar omongannya orang terus, omongannya orang itu bisa melemahkan loh. Omongannya orang itu bisa bikin kita down. Bahkan omongannya kita sendiri nih, kadang kita sering berpikir-pikir sendiri yang membuat kita down gitu ya. Apa yang membuat kita kuat, apa yang membuat kita bisa bangkit lagi, itu cuman firman. Kalau saya udah mulai lemah ketika saya alami masalah ini itu dan orang mungkin menyalahkan saya, kamu gini sih karena itu seperti itu. Jadi sepertinya kita yang disalahkan. Saya langsung buka YouTube, saya langsung dengar firman. Dan ketika saya dengar firman, iman saya dibangkitkan. Ya saya mau katakan firman Tuhan gak pernah melemahkan. Firman Tuhan itu selalu menguatkan dan membangkitkan. Jadi kalau kalian mau kuat, sering-sering dengar firman. Gak ada cara lain. Emang ada suara yang lebih baik daripada suaranya Tuhan? Ayo mulai saat ini kita lebih banyak dengar suaranya Tuhan daripada kita lebih banyak dengar suara-suara kita sendiri atau suara-suara di dunia ini. Yang setuju katakan amin? Amin. Amin. Ya. Nah pastor ini kayaknya sambungan dari pertanyaan sebelumnya lah. Gimana caranya kita tahu kalau kita itu udah punya akar yang dalam ke Tuhan? Apakah dengan rutinitas yang kita lakuin setiap hari? Ya. Akar itu akan terus bertumbuh ya. Kita itu akan terus semakin kuat di dalam Tuhan. Apa yang membuat kita tahu gitu kalau aku ini udah cukup kuat loh. Ketika ada masalah kita gak gampang down. Ketika kita alami tantangan kita gak gampang nyerah. Kita gak gampang sedih dan terus kemudian I quit. Nah itu tandanya kita semakin kuat. Tuhan katakan ketika menghadapi tantangan, anggap aja itu sebagai suatu, kalau misalnya orang surfer ya, surfer itu apa ya, peselancar. Kalau nggak ada badai atau nggak ada ombak, itu kelihatannya nggak seru ya. Tapi ketika ada ombak, ketika ada angin, dia akan pakai itu semua untuk semakin berselancar lebih tinggi lagi. Kalau saat ini menghadapi masalah, jangan kita merasa hanyut dengan masalah itu. Tapi Tuhan akan memakai setiap masalah untuk membawa kita semua semakin naik bersama dengan Tuhan. Itu ya. Oke, nah menurut pastor komunitas rohani itu sangat penting dong pastor ya. Nah kalau kita pada awalnya masuk ke komunitas yang kita ngerasa ini komunitas yang positif. Tetapi semakin lama bukan merasa lebih positif, ternyata menjadi hal negatif buat orang lain. Padahal kita udah merasa kayak ini zona nyamanku. Ini yang aku merasa ya ini lingkungan positifku. Tapi ternyata orang lain melihat enggak kamu itu negatif. Nah cara kita berbeda mindset dengan mereka itu kayak gimana pastor?
Yang saya coba bayangkan ya gimana kondisinya. Sudah masuk dalam komunitas yang positif tapi sepertinya orang anggap kamu tuh memberikan influence yang buruk dalam komunitas ini gitu ya. Oh ya, padahal udah senang di komunitas ini tapi sepertinya kayak kurang diterima di komunitas sendiri kali ya. Ya kita belajar juga untuk bisa saling menerima sekalipun di dalam komunitas itu banyak orang yang berbeda dengan kita dan mungkin ada juga orang-orang yang masih alami proses dari Tuhan. Ayo saat ini kita mau sama-sama ya kalau misalnya kita merasa kenapa ya Tuhan aku kok kayaknya belum terlalu diterima di sini. Nggak apa-apa, sekali lagi kita nggak fokus kepada manusianya tapi coba dimanapun kita berada, kita belajar untuk menjadi berkat. Kita menjadi berkat bukan menuntut, tetapi justru memberi. Apa yang aku bisa beri nih untuk gerejaku. Itu udah beda, berarti kita lebih dewasa secara rohani. Enggak untuk merasa seperti, aku ini ditolak, aku ini sepertinya enggak dihargai di sini. Sepertinya aku ini dikatain di sini. Enggak, tapi aku percaya. Kalau aku ditempatkan Tuhan di komunitas ini, aku mau belajar untuk bertumbuh dan menjadi berkat di sini. Aku percaya Tuhan pasti mampukan aku karena aku sudah diberkati, aku sudah dikasih oleh Tuhan, aku pasti bisa menjadi berkat gitu. Jadi mindsetnya juga perlu ditransform, diperbaharui dengan firman Tuhan. Ya, gitu. Oke Pastor, karena sepertinya pertanyaannya sudah cukup, jadi kita sudahi talk show pada hari ini. Nah, ada beberapa kata-kata yang kita ambil. Nah kadang tuh kita sering ngerasa kalau kita tuh hidup dalam kegelapan. Tapi nyatanya stars can shine without darkness. Jadi kalau kita ngerasa we live in the darkness, tandanya kita nggak boleh ikut terjerumus dalam kegelapan itu. Tetapi kita juga harus bisa jadi guide by the lights. Kayak gitu Pastor. Dan kayak gitu teman-teman. Iya, jadi kita nggak takut sama kegelapan ya. Iya, justru kita yang harus menjadi terang buat kegelapan itu. Ya, karena kita juga dituntun oleh terang sejati yaitu Tuhan. Oke, thank you so much ya buat pertanyaannya. Thank you so much, Pastor. Bless you. Oke, jadi kesimpulannya Elohim yang telah memanggil kita dalam kesetiaannya akan menguduskan kita sepenuhnya dan memelihara seluruh roh, jiwa dan tubuh sehingga tidak bercacat pada hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin itu aja ya Sasha dari kita hari ini. Cukup. Oke, God bless you. God bless you, see you. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman dan talk show dari Pastor Lia? Angkat tangan. Puji Tuhan. Ya, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengurapan. Kita akan melakukan pengurapan di hari ini. Saya minta para leader untuk maju ke depan. Oke, kita berdoa dulu. Ucap syukur ya Bapak atas firman-Mu yang telah menguatkan kami semua. Mungkin kadangkala kami merasa bahwa kami hidup di dalam kegelapan. Tapi Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkaulah adalah terang sejati dan Engkau ada di dalam kami. Dan kami akan selalu menjadi terang bagi kegelapan. Kami akan menguasai kegelapan itu sendiri. Karena Engkau ada beserta kami. Terima kasih ya Bapak. Kalau sebentar kami akan melakukan pengurapan. Urapan-Mu ini mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah terang. Karena Engkau sendiri adalah terang. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk menerima urapan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.
sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Semuanya mari kita bangkit berdiri. Hatiku sesuatu terjadi. Yang sudah diurapi bisa duduk ya. Di altarnya sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami sujud Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi
sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sujud di altarnya. Ku bawa anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh diberkati dengan setiap firman, dengan setiap perkataan-perkataan yang berasal dari Engkau Tuhan. Kami dikuatkan, kami mendapat pencerahan Tuhan, kami mendapatkan hikmat yang baru, kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh ada di keluarga Heroes Tuhan. Kami boleh ada di ibadah hari ini Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau baik, teramat baik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, aku punya sedikit sharing. Jadi mungkin ini sedikit sensitif teman-teman. Aku mau menyampaikan apa yang jadi pemikiranku. Atau mungkin aku nggak tahu, mungkin ini juga hikmat dari Tuhan mengenai persembahan. Kami dari gereja, kami nggak meminta atau mewajibkan buat teman-teman harus memberikan persembahan. No. Tapi di sini aku cuman mau mengencourage atau memberikan pemahaman yang baru tentang persembahan teman-teman. Teman-teman hari ini diberkati dengan ibadah hari ini. Yang diberkati boleh angkat tangan, boleh lambaikan tangannya. Oke. Nah, persembahan adalah sebuah respon dari setiap kita, merupakan ucapan syukur terhadap apa yang sudah kita terima selama ibadah berlangsung. Jadi kalau teman-teman merasa teman-teman sangat diberkati, silahkan teman-teman memberikan persembahan sesuai dengan yang Tuhan tetapkan di dalam hati teman-teman. Bebas teman-teman berapapun itu, yang memang benar-benar merupakan kerinduan dari hatinya teman-teman, dan merupakan respon ucapan syukur karena kita diberkati pada ibadah hari ini. Kalau misalnya teman-teman merasa sebaliknya, teman-teman merasa biasa aja, teman-teman merasa nggak diberkati bahkan, nggak merasakan apapun, it's okay.
jangan berikan persembahan. Hanya berikan persembahan saat teman-teman merasa hari ini aku dapat sesuatu. Hari ini Tuhan Yesus baik. Hari ini aku diingatkan lagi tentang suatu hal. Hari ini aku dikuatkan. Jadi mari sama-sama kita responi. Kita sama-sama satu keluarga di dalam Kristus. Kita satu sama-sama di dalam sebuah komunitas. Dan kita mau saling membangun teman-teman. Satu hati kita berdoa untuk persembahan hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Bukan hanya hari Minggu saja Tuhan Engkau baik. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Engkau juga baik Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami belum melihat Tuhan kebaikan-Mu, bantu kami untuk mengerti setiap kebaikan demi kebaikan yang Engkau lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan, kami mau memberikan ucapan syukur kami dari hati kami, dari kesungguhan kami, dari keseriusan kami, karena kami merasa kami diberkati oleh setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu. Oleh setiap puji-pujian dan penyembahan, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami boleh merasakan lawatan-Mu. Kami boleh disegarkan Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita di hati kami. Kami memberi karena kami mengucap syukur dan karena kami mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi dan silakan menyaksikan Heroes News. Jesus bless you. Audio Jungle. Audio Jungle. Jangan lupa join anti mager gitu. Persembahan semakin mudah melalui sistem persembahan cashless. Berikan persembahan saudara melalui aplikasi pembayaran online atau saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening BCA Gereja YHS Surabaya di 088 858 9000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Yesus. Yesua HaMashiach, bless you. Oke, siapa yang diberkati sama urapan hari ini? Angkat tangannya. Haleluya. Oh ya, di sini ada yang baru pertama kali hadir nggak? Ayo, ada nggak? Ada nggak ya? Oh nggak ada, berarti inilah heroes-heroes yang setia di ibadah di sini. Haleluya. Oh ya, sama ada pengumuman tambahan. Kalau misalnya selesai ibadah mau cerita, mau keluh kesah, mau ceritain masalah ke leaders-leaders di depan, mereka akan bersedia untuk mendengarkan cerita curhatan kalian dan memberikan kalian solusi dan memberikan tentang firman Tuhan juga. Oke, ayo guys, kita mau berdiri, kita mau memuji Tuhan. Mari kita ke depan semua. Come on. Let's go. Guys, kita mau belajar lagu baru. Saya masih Uasikol. Maju. Come on. Ayo guys, join the vibes now. Maju sekarang juga, oke? My praise, it's going to new level. My faith, Come on, maju dong. it's going to new level. I will give like I have never given before, until I see what we have never seen before. Come on, we're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up. We're gonna praise Him. You come and fill our heart. We've got the power enough, take us a level up. You're so amazing, you're so amazing. Temannya dijemput dong. Buat seru-seruan di sini, yo. You're so amazing. Jump, 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 jump.
We're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up. We're gonna praise Him. We're gonna fill our heart with power and love. Because a level up, you're so amazing. You're so amazing. We're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up. We're gonna praise Him. We gotta fill our heart with power and love. Because a level up, you're so amazing. You're so amazing. Put your hands up. Kita nyanyi lagi yuk. My praise, katakan, is going to you. My faith, it's going to you. I will give like I have never given before, until I see what we have never seen before. We're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up, we're lifting Jesus up. We're gonna praise Him. You're gonna feel our heart, you're gonna power and love. Because of level up, you're so amazing. Come on, you're so amazing. You're so amazing. Jump, 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 jump. Come on, put your hands up. You're so amazing. Come on, sekali lagi yuk. You're so amazing. Yuk kita puji Tuhan lagi sekali lagi yang wasik suara, oke? Ya, mau maju yuk, maju yuk. Yang masih di belakang, cek gelap-gelapan, ayo maju, 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 maju. You are here, as we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything, you are seated in our praise. Come on, let's say. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. Hearts open up, everybody singing out. Oh, turn it up, this song of praise. Make it louder than any other. Lift it up, let's shout His name over all. Come on, let's say, as we praise, oh, I can feel the change as your presence now will fade. Be the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. Hearts up and down, everybody singing up. Turn it up, this song of praise. Make it louder than any other. Lift Him up, let's shout His name over all. Semuanya angkat tangannya. Your race down south. Your race comes out. Oh, oh, oh. The praise goes out. Your race comes out. The praise goes out. Your race comes out. Oh, we shout the praise.
Siapa yang percaya bahwa raja kita ada yang raja yang hebat? Katakan amin. Heroes. History maker. Come on. Clap your hands in the air, yuk. Sama-sama katakan. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Say what? Kemenangannya. Belenggu oh. Belenggu telah dipatahkan. Kutuk telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh caramu. Yang bebaskanku. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Ya di dalamku, tiada takut ye. Kemenanganku bersamamu, ya bersamamu. Tuhan kita dahsyat, amin. Sama-sama katakan. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Say what heroes. Kemenangannya. Belenggu oh. Belenggu telah dipatahkan. Kutuk dan apa dikalahkan. Telah dikalahkan oleh caramu. Yang bebaskanku. Katakan, kaulah raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Ya di dalamku, tiada takut deh. Kemenanganku bersamamu, ya bersamamu. Bantuin saya, tepuk tangan yuk. Yeay. Katakan. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kaulah raja penebus. Dulu sekarang Kau berkuasa atas segala. Namamu Kaulah raja. Dulu sekarang selamanya. Angkat tanganmu. Namamu yang ku serukan. Kaulah raja penebus yang siap-siap heroes. 1, 2, 3. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Ya di dalamku, tiada takut deh. Kemenanganku bersamamu, ya bersamamu. Ya bersamamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke, keren Paul hari ini ya. Kita beri aplaus sekali lagi buat tim PAW kita yang luar biasa hari ini ya. Jadi semangat ini jangan lupa dibawa ke Heroes Conference tahun 2025 ya. Pastikan karena Heroes Conference akan dekat-dekat dengan kota kita. Sama tahu di kota kita ya enggak sih?
Nah, tapi teman-teman thank you so much hari ini kalian semua ada di sini. Kita mau bertumbuh bersama dan kita juga benar-benar ingin belajar siapa sih, bagaimana sih jadi terang gitu ya untuk komunitas kita. Nah, sekarang kita akan berdoa, teman-teman. Yuk doa bareng yuk. Bapak surga, terima kasih ya Tuhan atas hari yang luar biasa. Terima kasih atas ibadah yang sangat memberkati. Terima kasih ya Tuhan atas anakmu Pastor Lia yang boleh berbagi dan juga boleh memberikan kami berbagai macam insight termasuk firman yang Kau berikan kepada kami melalui beliau ya Tuhan. Karena kami ingin menjadikan segala sesuatu firman-Mu ini sebagai benih dalam hidup kami dan akan kami aplikasikan dalam berbagai macam segmen kehidupan kami. Tutup bungkus setiap daripada anak-anak-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Kami akan pulang, kami akan melayani kembali. Tutup bungkus setiap dari apa yang kami lakukan dan kami katakan hanya memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Amin. See you guys next week. Yesua Masya.